Shalom adik-adik semua. Shalom. Ya, selamat berjumpa kembali dalam Kotombu Sekolah Minggu pada hari ini. Adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat kok? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kakak-kakak yang di sini dalam keadaan sehat, Kak Pierre, Kak Puji Putri. Tuhan sehat. Oke, Kakak. kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Kakak Rifan mengajak kita semua berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian Bapa Abraham. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Kepala atas kepala bawah putar-putar langsung duduk. Oke, adik-adik semua dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik yang di rumah kira-kira tahu kosonde dalam Kotombu kehidupan Kotong punya sahabat yang sungguh luar biasa. Kira-kira adik yang di rumah dong tahu kosonde itu nama dari Kotombu sahabat itu? Ya benar, Kotombu sahabat itu namanya Tuhan Yesus. Karena itu mari Kotong sama-sama memuji Dia lewat pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Mari kita menyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus,
Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik semua, mari kotong tenangkan kotong berdiri, mari kotong satu dalam doa, kotong berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Bapa yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami telah memulai sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sekali lagi untuk adik-adik yang di rumah, Shalom. Shalom. Masih semangat kok? Masih. Kakak-kakak yang di sini masih semangat? Masih dong. Oke, kotong sekali lagi memuji nama Tuhan. Kotong akan sama-sama menyanyikan King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi unik kakinya pendek. Lebih unik binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi kotong menyanyikan pujian. King Kong badannya besar, tapi unik kakinya pendek. Lebih unik binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kotong akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kanita. Tapi sebelum itu mari kotong sama-sama menyanyikan Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, Lalu ku baca. srek, 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 srek. Firman Tuhan Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Sekali lagi kau menyanyikan pujian. Katakan ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke baik, shalom adik-adik. Ya,
Kita akan sampai pada bagian kita akan mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, Kanita ajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah bersama-sama dengan kami dalam kami menaikkan puji-pujian kepadamu. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan persiapkan hati kami agar kami bisa mendengarkan cerita dengan baik dan kami mengerti semua yang Tuhan Yesus mau lewat cerita hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, silakan mempersiapkan bahan pembacaan kita hari ini yang terambil dari Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Semua sudah dapat kok? Oke, kalau semua sudah dapat, Kanita baca untuk kotong semua ya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Shalom. Ada sukacita kok. Kanita berharap kita tetap ada dalam sukacita yang luar biasa untuk mendengarkan cerita hari ini. Nah, adik-adik semua, siapa yang pernah dengar namanya Bapak Abram? Pasti kalau Abram kita agak bingung-bingung. Nah. Tapi kalau sebut bilang Abraham, pasti kita langsung tahu. Oh iya, Bapak Abraham. Ya adik-adik, betul sekali. Bapak Abram dan Bapak Abraham adalah orang yang sama. Hanya pada mulanya nama Bapak Abraham yaitu Bapak Abram. Namun ketika Bapak Abram sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberikan janji kepada Bapak Abram untuk memberikan tanah Kanaan, akhirnya nama Bapak Abram dirubah menjadi Bapak Abraham yang berarti Bapak segala orang percaya. Dan sampai hari ini kita masih mengenal dengan nama Bapak Abraham. Adik-adik, tadi kita baca cerita tentang Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini dipanggil oleh Tuhan Yesus di waktu Bapak Abraham berumur 75 tahun. Nah, bayangkan itu pasti kalau adik-adik lihat opa oma dong di rumah seumur 75 tahun, pasti itu sutua. Iya, sutua, tapi Tuhan Yesus masih mau panggil dan Tuhan Yesus masih mau pakai Bapak Abraham untuk jadi berkat. Di dalam firman tadi Tuhan bilang bahwa Bapak Abraham akan jadi berkat. Nah adik-adik semua, Bapak Abraham dipanggil untuk keluar dari tempat pertinggalannya yang pertama, yaitu tempat yang bernama Ur Kasdim. Dari situ Bapak Abraham disuruh pergilah keluar dari situ, membawa sanak saudara, membawa istrimu, membawa semua yang kamu punyai di situ untuk pergi ke satu tempat
yang bernama Kanaan. Waktu itu Bapak Abraham sonde tahu sonde tahu kalau itu tempat kemana, di sana ada apa, kira-kira di sana lebih baik. Kok sonde Bapak Abraham sama sekali sonde tahu. Tapi dengan iman Bapak Abraham ikut jalan sah, pokoknya Bapak Abraham langsung jalan sah. Sonde melawan kok, sonde tolak di Tuhan kok, atau tanya di Tuhan. Tuhan kira-kira di sana bagus kok sonde. Tuhan kira-kira di sana ini banyak kekayaan kok sonde. Bapak Abraham sonde bertanya di Tuhan, atau Bapak Abraham, Tuhan beson mau pi, di sini beso hidup Bapak enak. Buat apa bepi sana? Sama sekali tidak ada penolakan dari Bapak Abraham. Tapi Bapak Abraham menjalankan semua itu dengan sukacita dan taat kepada Tuhan. Nah, di dalam perjalanan ketika Bapak Abraham sampai ke suatu tempat, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Abraham. Tuhan bilang begini, aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Nah, di saat ini Tuhan ngomong begitu di Bapak Abraham belum punya anak, Bapak Abraham belum punya keturunan. Tapi Bapak Abraham tetap percaya kalau Tuhan akan menepati janji Tuhan dengan memberikan tanah itu kepada keturunannya Bapak Abraham. Berarti Tuhan pun akan memberikan Bapak Abraham keturunan. Jadi Bapak Abraham karena Tuhan sudah menampakkan diri kepada ini Bapak Abraham, hanya Bapak Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di situ sebagai tanda bahwa di situ Tuhan pernah ada. Nah, kira-kira dari keseluruhan cerita yang tadi kita baca, apa yang kita bisa belajar dari Bapak Abraham? Nah, pelajaran pertama yang kita bisa belajar dari Bapak Abraham adalah Bapak Abraham orang yang tekun dan taat. Pintar semua Bapak Abraham adalah orang yang tekun dan taat. Karena ketika Tuhan menyuruh Bapak Abraham berjalan ke satu tempat yang tidak sama sekali Bapak Abraham tahu, Bapak Abraham tetap melakukannya dengan iman dan percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi, dan Tuhan akan berikan yang terbaik. Lalu yang kedua, sekarang Kanita mau tanya, kira-kira kenapa kok seumur begitu Tuhan masih pakai Bapak Abraham, Tuhan masih panggil. Kira-kira adik-adik dong tahu deh jawaban ke sonde. Ada yang tahu kok. Oke, Kanita akan jelaskan Kenapa? Karena Bapak Abraham adalah orang yang hidup akrab dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, keakraban yang dibangun oleh Bapak Abraham sama dengan cerita kehidupan Bapak Nuh yang minggu lalu kotong belajar. Iya, Bapak Nuh juga kan hidup akrab dengan Tuhan toh. Bapak Nuh juga punya kehidupan yang baik dengan Tuhan Yesus toh. Akhirnya di saat semua orang dimusnahkan, Bapak Nuh dan keluarganya tidak dimusnahkan. Nah, Bapak Abraham pun demikian. Bapak Abraham dipilih dan dipakai Tuhan karena dia mempunyai kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Di situ dia dipilih karena dia adalah sahabat dan orang kepercayaan Tuhan Yesus. Senang kok sonde. Kira-kira senang kok sonde kalau ketong nih Tuhan Yesus percaya mati. Pasti senang Kanita juga senang, semua kotong, kakak-kakak sekolah minggu yang lain, adik-adik semua juga pasti senang. Bapak mama di rumah juga pasti senang kalau Tuhan Yesus percaya dan kita bisa jadi Tuhan Yesus punya sahabat. Nah, kalau kotong sehidup akrab dengan Tuhan, nah pada masa dulu Bapak Abraham bisa langsung bertemu dengan Tuhan Yesus tatap muka begini kayak biasa kotong sekolah minggu, nah adik-adik bisa langsung lihat Kanita. Tapi kalau zaman sekarang kita bisa lihat lagi, bisa langsung ketemu Tuhan Yesus dan lihat. Cara tercepat kotong ketemu Tuhan Yesus hanya berdoa. Terus kemana supaya kotong tahu kalau Tuhan mau pakai kitong. Kemana adik-adik tahu kalau Tuhan Yesus mau pakai adik-adik untuk jadi berkat sama ke Tuhan Yesus pakai Bapak Abraham. Ada yang tahu kok? Ada yang tahu dan jawaban ke sonde?
Dia penjawaban adalah kitong semua bisa dipakai Tuhan. Ingat, Tuhan punya kehendak bebas. Tuhan bebas pakai siapa sah. Lihat, Bapak Abraham yang tua, di masa itu banyak anak-anak muda yang lebih ini hebat. Banyak orang-orang yang lebih hebat, yang lebih muda dari Bapak Abraham. Tapi kenapa Tuhan pakai Bapak Abraham? Karena Tuhan punya kehendak bebas. Tuhan bisa pilih siapa saja yang Tuhan mau, termasuk adik-adik semua di rumah. Nah, untuk itu supaya kotong bisa mengerti, kotong bisa tahu kemana supaya Tuhan Yesus, kotong tahu kalau Tuhan Yesus pakai beta di penjara adalah kita rajin berdoa dan baca firman Tuhan supaya kita mengerti Tuhan Yesus pun mau. Kalau adik-adik di rumah sering baca firman Tuhan, rajin berdoa, pasti Tuhan ini pasti adik-adik semua kenal betul Tuhan Yesus siapa. Pasti adik-adik dong tahu, oh Tuhan Yesus pun mau beta jadi anak yang pintar. Tuhan Yesus mau beta jadi anak yang taat. Tuhan Yesus mau beta jadi anak yang memberkati orang lain. Nah, adik-adik lihat, waktu itu Tuhan Yesus bilang di Bapak Abraham, dari ini kamu akan memberkati banyak orang, kamu akan jadi berkat bagi bangsa. Nah, adik-adik juga demikian. Kalau adik-adik hidup taat, hidup ini yang baik di muka Tuhan Yesus, tekun, pasti adik-adik bisa jadi berkat juga. Contohnya begini ya, Kanita kasih contoh begini. Kalau ini adik-adik dong kan rajin baca Alkitab, terus teman-teman yang lain lihat, wih dia pintar, dia rajin baca Alkitab, dia rajin berdoa, dia rajin sekolah minggu, biar sekolah minggu di rumah juga dia rajin. Akhirnya teman-teman yang lain ikut dia bagus. Akhirnya adik-adik sudah jadi contoh dan jadi berkat. Nah, kisah Bapak Abraham ditulis ribuan tahun yang lalu. Dan hari ini ketong baca, ketong dengar dan cerita, kitong teladani. Berarti sudah yang lalu pun sampai hari ini Bapak Abraham masih jadi berkat toh sama. Kalau adik-adik melakukan semua hal dengan tekun tanpa marah-marah. Mama be pemalas sekolah minggu. Apa kok sekolah minggu di rumah saja? Be mau bermain. Akhirnya teman-teman yang lain dia teman-teman be, kok dia sekolah minggu, kenapa be harus sekolah minggu? Akhirnya kotong jadi berkat. Jadi adik-adik semua tetap hidup taat dengan Tuhan Yesus supaya adik-adik semua bisa jadi contoh yang baik di sekeliling adik-adik dan adik-adik juga bisa jadi berkat seperti Bapak Abraham. Kanita berharap dari cerita ini adik-adik mengerti bagaimana cara untuk hidup taat dan jadi berkat. Sekian cerita kita hari ini. Amin. Oke, baik, terima kasih. Oke adik-adik, tadi kotong sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kotong juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kotong akan mengakhiri kotong sekolah minggu. Namun sebelum kotong berdoa penutup, mari kotong sama-sama menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Pakai tangan yang Tuhan berikan untuk memuji nama Tuhan. Sambil bertepuk tangan, mari kotong sama-sama menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Puja Dia Tuhan.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita akan berdoa bersama. Doa ini akan dipimpin oleh Kanita. Oke, baik adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan kami sepanjang sekolah minggu kami. Bapa, kami sudah mendengarkan cerita, biarlah cerita yang telah kami dengarkan Tuhan tertanam dengan baik dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan menyelesaikan sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini dalam kami melakukan aktivitas kami masing-masing. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Akhirnya 1, 2, 3. Shalom.